sambut kopine. Gaya ngobrol lagi. Assalamualaikum. Wih, oleh Pak RW. Pak RW. Wah. Bu, Bapak. Wah. Tarik luar biasa. Pak RW, yang sewu wau lek salam pripun? As. Ya aja dipisah. Lho menek memberi kesempatan yang lainnya. Aku ki mak teratap. Jenenge kriting. Arep kriting ah. Monggo. Mbak Rika, lenggahipun mriki napa mrika? Aku Makanya hari ini pemirsa, kita jumpa dari episode yang sudah dan berjumpa lagi di episode 15 dari Kopi Jos Keluarga Istimewa dengan sebuah judul Peran Laki-laki dalam Program KB. Dan hari ini kita berjumpa dengan narasumber yang seperti biasa sudah tidak asing lagi, dengan kecantikannya dan juga dengan kepintarannya akan membedah jawaban yang mungkin banyak sekali dari para penonton yang belum tahu tentang makna apa itu KB. Terutama KB laki-laki. Betul, dan jenis KB untuk laki-laki itu sing apik apa wae kan gitu kan. Jadi oleh karena itu kita berjumpa dengan beliau Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau kita singkat menjadi DP3AP2DIY. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan di sebelahnya lagi juga tidak asing lagi, sudah pernah memberikan kita ilmu yang luar biasa juga. Beliau hadir adalah Bapak Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM selaku dari anggota Komisi D DPRD DIY. Juga di kesempatan hari ini bekerja sama sepenuhnya ataupun juga tentunya berjumpa dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi aku di belakang tuh dengerin, jadi mungkin laki-laki pada takut untuk ber-KB. Tadi dibilang bahwa ditaleni, pikirannya kemana-mana. Tadi Pak RT ngomong ditaleni nganggo kawat, wah takut lagi tuh. Jadi mungkin di masyarakat juga perlu edukasi yang clear gitu. Sebenarnya bukan ditaleni pakai benang atau pakai kawat, tapi sebenarnya ya dilakukan tindakan medis yang sebenarnya tidak terlalu seperti bayangan orang-orang yang akan sakit, kemudian tidak akan bisa berdiri lagi, tidak bisa performanya hilang. Iya. Tapi yang saya mohon maaf pemirsa, ini bukan kita akan memberikan pikiran ataupun juga pemahaman yang bersikap negatif, tapi ini kita memberikan edukasi. Dan pilihan bahasanya luar biasa, performanya bisa berdiri. Mungkin memang harus dijelaskan. Iya benar. Betul, tidak mengarah untuk ke situ. Tapi ke sana ya. Iya, tapi ke sana dijelaskan. Tidak sekedar suami siaga, tapi penegak juga. Nah, kembali ke kayak pramuka malah. Edukasi yang tadi dijelaskan lebih jelas lagi. Jadi banyak sekali kan ketika kita ngobrol-ngobrol sesama cowok-cowok gitu kan, mesti yang dibayangkan adalah satu sakit. Kemudian bener nggak nanti kita akan punya kemampuan lagi gitu kan, bayangannya tadi ditali nih mas kebanteran kok ditali ini kebanteran wah itu bayangan-bayangan itu sebenarnya kan tindakan medis yang terukur ya, tindakan medis yang terukur dengan tepat dengan dilakukan oleh ahlinya bukan oleh sembarang orang, dan tindakannya nggak lebih dari 10-15 menit selesai. Cepet begitu. Loro supit kok. Iya. Berarti tidak beda dengan perempuan ya Bu? Iya. Saya curiga banyak lelaki itu memahami ketika vasektomi operasi itu mengingat waktu zaman kecil. Sunat. Karena kan yang disunat itu trauma trauma berbulan-bulan nggak kering-kering, nggak bisa diapa-apain. Nah, lelaki-lelaki di luar membayangkan bahwa vasektomi itu
ingat seperti operasi zaman Dan pikirannya operasi gitu toh, ya. Pak. mending operasi nih nganggo laser, Pak. Nih zaman biyen nganggo apa, Pak? Alah. Vasektomi nganggo ndak pakai pisau, Mbak. Pakai pringgai lho. Waduh. Gon Diseset bayangannya kemana? Ayo kita mumpung di sesi yang tepat, kita perlu memberikan edukasi yang tepat Oh juga. iya. Pak Seh. Atau mungkin perlu juga mungkin ada suatu peraturan yang mengikat ataupun peraturan yang harus dikampanyekan kepada masyarakat biar laki-laki itu yang mungkin anaknya sudah banyak itu memang harus wajib vasektomi gitu. Apa Jadi itu nanti sudah masuk ke ada perda, sanksinya gitu, mungkin ada gitu nggak Mas? Jadi Stefan? kalau secara khusus terkait dengan vasektomi kita tidak ada ya. Kalau orang yang sudah punya anak 3, 4, 5 nggak boleh punya anak lagi dipaksa untuk vasektomi, Nggak tidak bisa, ada. ya. Tapi nggak kita bisa punya ya. payung hukum yang cukup menarik ya, yaitu perda terkait dengan ketahanan keluarga, di mana di dalam perda itu muncul bab terkait dengan bagaimana kita itu membangun keluarga yang baik, keluarga berencana. Di dalam program keluarga berencana itu muncul terkait dengan bagaimana membangun keluarga berencana itu. Salah satunya adalah menjaga kelahiran, menjaga jarak kelahiran, menjaga jumlah anak, Dua anak. cukup 2 anak gitu kan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan semacam itu. Dan turunan dari perda itu salah satunya adalah bagaimana kita mendorong program sosialisasi, Iya, sosialisasi. program penganggaran untuk proses ber-KB. Jadi di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta kita menganggarkan terkait dengan ada kondom, kemudian ada juga pelayanan untuk vasektomi dan seterusnya. Arahnya ke sana, Mbak. Jadi tidak ada paksaan Tidak bahwa bisa ya pria dibuat itu peraturan wajib gitu untuk ya. ke Ya. sana. Kesadaran proses masing-masing ya. Kesadaran. Jadi tadi betul juga bahwa kita tidak bikin bisa berjalan sendiri, Pak. Pak RT, Pak RW Betul, kita Ji. nggak bisa jalan sendiri, tapi jalan bareng-bareng. DPR juga berjalan bersama dengan DP3P2. Di situ juga ada peran dari Dinkes. Jadi bagaimana terkait dengan informasi yang tepat. Kan Dinkes pasti punya teman-teman yang punya latar belakang pendidikan, keahlian khusus kesehatan. Jangan sampai tadi bayangannya adalah sudah traumatis yang lalu bahwa kalau nanti vasektomi seperti itu. Saya Bayangannya ngebayangin gitu. kenapa di tadi Gunung Kidul ya Bu ya, Iya. bahwa ternyata di sana cukup naik ketika ada iming-iming luka hadiah. Mungkin juga trauma waktu zaman dulu. Iya. Ketika disunat dikasih Udah. amplop. Bayangan saya besok kalau yang tua-tua seperti itu masih mengharapkan Nah. seperti itu. Ketika selesai di vasektomi, kalau zaman dulu kan dipilih. Betul. Dikasih itu kan. Wah. Tapi yang lihat adalah saya. Aku. Benar nggak ya? Begitu. Kok masih berdiri ya? Mas Stef karo memvisualisasi. Imajinasi kita terbawa ya. Lagi ke bawah. Kalau Betul banget gitu ya penjiwaannya. menambahkan tentang apa yang sudah tadi mungkin kita membicara tentang rumor-rumor yang ada Ah, yang banyak hal yang Stigma-stigmanya stigma itu. yang negatif, yang miring dan Iya. Harus secara luruskan. mengglobal mau tidak mau jenenge getok tular itu kan Hmm, pasti betul. luwih kenceng ketimbang senjata edukasi. Iya. Ada yang Iya. ibaratnya loh sunatan masal aja banyak promonya, kadang kan gitu. Ya tapi vasektomi masal ya. Vasektomi masal kan bisa jadi juga. Orang. Terus nanti begitu Sama ini Pak RW. begitu dia masuk atau di KM sini atau sementara lagi di Pak, biasanya supaya membooming Ah. influencer, Pak. Nah. Jadi Pak RW mungkin bisa. Ya nanti orang. Jadi modelnya Pak RW. Nah, Iya. Saya menyorotinya Kembali ke- bukan dipasrahkan kepada ODGJ yang berjenis kelamin perempuan karena Yes. korbannya yang hamil itu perempuan ya. Iya. Dan ODGJ gitu kan. Tapi kalau saya lebih kepada bahwa masyarakat itu punya peran bagaimana menjaga lingkungan itu tetap aman walaupun orang itu dalam kondisi kejiwaan yang labil yang tidak bisa memberikan tindakan yang sesuai dengan norma-norma, tapi ada masyarakat yang melindungi Yang harus menjaganya. gitu ya. Betul. Bukan dipasarkan dia kamu harus dikasih KB ya. Iya. Nah ini kepiye tuh? Tidak. Nanti kalau dia di KB malah ya. mengundang Iya. tanda kutip ya. Iya. Padahal Bagaimanapun karena unsur rentan, KB itu ya. wajib adalah orang yang sudah Menikah. berkeluarga dalam Keluarga. ikatan keluarga. Kalau Iya. ODGJ
dia dalam ikatan keluarga ya kita harus ngomong sama yang sehatnya toh. Iya. Yang tanggung jawab yang sehatnya Betul itu. sekali, nanti takutnya malah Iya. jadi salah Sebetulnya kan Betul. terhadap ODGJ kan tidak lalu Jangan-jangan, kemudian ber-KB itu kemudian selesai masalahnya ya. Tapi Tetapi lingkungan kalau masyarakat. menjadi korban kekerasan seksual tadi kan sangat mungkin kena penyakit seksual juga. Betul, Iya. Ya, Sehingga tidak- yang penting adalah kita semua melindungi semua warga Iya. gitu ya. Tidak lain Siapapun. tidak bukan seperti kalau Iya. anak adalah anak apa? Anak kita, Anak semua kita, orang semua anak orang, kita. semua orang anak Nah, kita, semua jadi- warga kita itu saudara kita. Betul. Anakmu ya anakku. Nah, ada tambahan yang mungkin Pak Steve? yang menarik di Yogyakarta ini walaupun kita selalu gencar terkait dengan program KB dan lain-lain bukan berarti bahwa angka keberhasilan kita rendah. Sebenarnya di daerah istimewa Yogyakarta program-program terkait dengan program KB, ketahanan keluarga kita termasuk dalam Sudah cukup bagus. cukup bagus, bahkan berhasil angka kelahiran di daerah istimewa Yogyakarta di bawah angka kelahiran nasional. Artinya apa? Program-program terkait dengan bagaimana kita menahan laju pertumbuhan kelahiran anak sebenarnya berhasil. Dan salut buat teman-teman di DP3AP2 dinas kesehatan yang menurut saya ya apa yang diperintahkan oleh nasional bahwa kita harus menjaga keluarga, laju pertumbuhan anak dan seterusnya itu memang satu program garis lurus dengan program nasional bahwa Indonesia maju ya dari mulai keluarga yang Betul. Betul. namanya Yang berkualitas sehat. ya. Ya, Keluarga yang sehat, SDM-nya harus keluarga yang sehat itu biasanya adalah keluarga kecil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga itu. Iya. Gitu. Satu langkah untuk naik satu kelas dan Betul. satu kelas untuk membuat semua menjadi satu tingkat ya. Iya. Pak? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Closing statement Pak Steve monggo untuk Jadi saya juga berterima kasih kepada teman-teman di dinas terkait ya, terusnya DP3P2 yang sudah menjalankan berbagai macam program disesuaikan dengan eranya gitu kan. Jadi tadi disinggung terkait dengan edukasi melalui sosialisasi, salah satu bentuknya melalui media-media semacam ini. Karena kalau kita menggunakan media konvensional saja, cakupan terkait dengan audiens yang akan mendengar itu terbatas. Jadi kombinasi konvensional maupun sekarang dengan TV, media sosial, podcast dan lain-lain itu memang sudah eranya harus ke sana. Jadi edukasi yang dilakukan oleh pemerintah harus sampai ke sana. Jadi biasanya kan terkenal kalau pemerintah itu kaku ya media yang digunakan melalui cara-cara komunikasi semacam ini dikemas dengan cara yang berbeda. Menurut saya itu harus terus dikembangkan, diperbanyak supaya masyarakat itu mendapatkan informasi tidak hanya dari satu channel saja. Gitu. Sip. Ya, ini tersampaikan Ya, gitu. Pak Steve terakhir ini, kalau perempuan yang KB banyak diistilahkan, wah pabrik wis tutup. Kalau laki-laki yang KB istilahnya apa? Istilahnya Nah, Waduh, kurang informasi. Kalau menurut Pak Steve sendiri. Iya, depannya I bukan? enggak kan kalau perempuan kan biasa pabrik wis tutup. Pabrik wis Nah, tutup. laki-laki berarti apa enaknya? Laki-lakinya apa enaknya? PDAM-nya macet. Amin. Kerannya tutup. Jadi istilahnya adalah untuk laki-laki kalian beranilah ber-KB, jangan takut untuk pame macet. Ya. Oke baik, terima kasih Pak Steve, terima kasih Bu Erlina. Luar biasa informasi hari ini di episode yang ke-15 luar biasa sekali tentang pentingnya ber-KB dan pentingnya mengedukasi KB untuk seorang laki-laki karena yang diketahui adalah nek KB ki mung oke sing wedok. Jadi jangan ada pemikiran seperti itu. Jadi kita nanti kita besok akan pulas kembali lagi banyak sekali informasi-informasi lain lagi yang tentunya bisa kita terima dan tentunya teredukasi dengan baik. Jadi pamit undur diri, saya di sini Andi Lemu. Saya Devio Primus. Sarikan kita. Saya Dewi Olala. Saya Aldo Wagebu. Dan juga narasumber kita yang luar biasa, seluruh tim yang bertugas, Matres Banwan pamit undur diri, kopi jos. Jos.